Alhamdulillah. Bu, ini keenakan tanya jawab udah lewat waktu, Bu. Kebetulan jam di situ mati, saya nggak megang jam. Ya Allah, Bu. Udah ringkas saja, jangan ada tanya jawab lagi, Bu ya. Bu, lihat ada puasa, singkat aja. 1, ada puasa yaitu sahur. Orang yang sahur barokah, dapat pahala. 2, sahurnya diakhirkan. Nah, jadi jangan sahurnya jam 10 malam, Bu. Bu, lebih akhir sahur lebih bagus. Paling tidak 1 jam sebelum fajar, sebelum subuh. Subuhnya 4:30, sahurnya jam 4 umpamanya, atau jam 3:30, Bu. Jangan sampai jam 10 udah sahur. Bu, sahur sunnah, mengakhirkan sahur juga lebih Yang ketiga, menyegerakan berbuka. Kalau sudah masuk waktu buka, langsung buka, Bu. Jangan ditunda. Jangan ntar dulu, begini dulu, begitu dulu. Ibu ada dimanapun, walaupun ada di jalan, batalin. Ada walaupun sekedar air, sekedar korma, batalkan dulu itu puasa. Itu ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, menjauhkan maksiat. Lagi puasa, jangan maksiat. Yang kelima, mandi junub sebelum fajar. Jadi kalau ada yang malam hari junub atau suami istri melakukan hubungan intim, usahakan mandinya sebelum fajar. Itu sunnah, ada. Tapi bagaimana kalau mandinya sesudah subuh? Setelah azan subuh baru dia mandi, puasanya sah. Karena apa? Karena dia junubnya kan sebelum masuk puasa. Begitu masuk puasa dia junub, sah dia punya puasa. Tapi afdolnya segera mandi sebelum fajar. Yang 6, tidak kerja keras, jangan kuras tenaga. Jadi di bulan puasa itu jangan. Banyak orang-orang lelaki ini bulan puasa pagi justru pada main bola, pada lari ke sana kemari. Jangan, makruh. Jadi jangan kita kuras tenaga. Karena puasa itu bukan untuk berlemah-lemahan, bukan untuk nguras-nguras tenaga, bukan untuk berlemes-lemesan, tidak. Nah, supaya kita kuat puasa, bagus puasa kita, fokus puasa kita, jangan buang tenaga kalau tidak perlu. 7, tidak mencicipi makanan. Nah, Bu. Nah, tapi kalau mencicipi hukumnya kalau nggak ditelan puasanya tidak tapi sunnahnya jangan mencicipi. Jadi kalau ibu udah jago masaknya, udah pinter naruh garam sama gula sama lainnya, nggak usah dicicipi lagi, Bu. Insya. Yang ke-8, berdoa saat berbuka puasa. Buka puasa, Bu, jangan kayak orang balas dendam. Nungguin azan tuh makanan di depan ada paha 2, paha ayam. Nah, kemudian ada segala macam, Bu ya. Begitu beduk kedengeran azan, pakai baca doa langsung dia minum. Jangan, baca doanya, ada adabnya, jangan ditinggal. Baik, yang ke-9, menjamu buka puasa. Bu, menjamu buka puasa itu sunnah yang luar biasa. Makanya di Mekah, di Madinah, kalau yang namanya bulan puasa menjelang maghrib, penduduk asli Mekah, penduduk asli Madinah rame-rame berlomba-lomba bawa makanan, bawa minuman, bawa roti, bawa korma ke dalam masjid. Mereka bawa supra, mereka gelar supra. Setiap orang asing lewat dia paksa diseret-seret supaya duduk di supra dia. Ya, kenapa? Karena dia pengen berlomba untuk memberi makan orang yang buka puasa. Nah, jadi itu sunnah. Makanya ibu kalau ada masjid-masjid di kampung ibu yang suka orang musafir datang, jamaah masjid kumpul, kirimin makanan ke masjid. Kirimin makanan, minuman, kirimin apa saja supaya yang marbotnya bisa ngikut nyicipin, yang berjamaah, yang mampir lagi di jalan, Bu, itu pahalanya besar. Yang ke-10, memperbanyak ibadah, insya Allah. Baik, sekarang kodok puasa. Bu, perhatikan, kodok puasa. 1, musafir wajib kodok tanpa fidyah. Nggak ada fidyahnya, wajib kodok tanpa fidyah. Musafir nggak puasa bulan Ramadan, ya nanti dia wajib kodok. Berapa hari dia nggak puasa tanpa fidyah. Yang kedua, sakit yang bisa sembuh. Nah, waktu Ramadan dia buang-buang air, bisa sembuh gak? Bisa. Nah, maka dia nggak puasa. Nanti di bulan lain wajib kodok tanpa fidyah. Nah, kenapa wajib kodok tanpa fidyah? Karena penyakitnya bisa sembuh. Yang ketiga, sakit yang sulit sembuh. Nah, seperti orang hari ini sakit, makin hari sakitnya makin bertambah.
Nah, seperti orang yang sakit kanker lambung umpamanya, atau kanker usus umpamanya, makin hari makin rusak, makin hari makin sulit untuk sembuh, makin hari makin gak kuat. Maka yang begini Bu ya, yang begini nih yang sulit sembuh, wajib fidyah tanpa qadha. Ya, cukup dia bayar fidyah saja, tidak perlu bayar qadha. Kemudian yang tua renta, yang tadi kita cerita Bu, nah itu kalau dia udah nggak mampu puasa, nggak usah puasa, cukup bayar fidyah tanpa qadha. Perharinya bayar aja fidyah. Mau bayar fidyah per hari boleh, mau sekaligus sebulan juga boleh, mau bayar di awal boleh, mau bayar di akhir juga boleh. Kemudian yang berikutnya, perempuan yang hamil dan menyusui, ini sama nih Bu, perempuan yang hamil dan menyusui, mereka boleh tidak puasa. Lalu mana yang wajib, fidyah atau qadha atau bagaimana? Perhatikan. Jika khawatir akan dirinya, wajib qadha tanpa fidyah. Ada ibu hamil atau ibu menyusui ditanya, ibu kenapa nggak puasa? Ya saya khawatir nanti saya sakit. Saya lagi hamil saya puasa. Saya lagi menyusui saya puasa. Nanti sayanya sakit. Kalau dia khawatir dirinya sakit, Bu ya, dia dianggap sebagai orang sakit. Sehingga wajib qadha tanpa fidyah. Kira-kira jelas gak? Tapi kalau tuh ibu jawab, ya saya sih kuat, saya mau puasa sebulan juga nggak apa-apa walaupun hamil, saya mau puasa sebulan walaupun nyusui nggak apa-apa, cuman saya khawatir anak saya khawatir nanti janin saya terganggu, nanti janin saya lahir nggak sehat, atau saya khawatir bayi yang saya susui kesian, nanti dia kekurangan susu. Nah maka itu saya nggak puasa. Dia khawatir bayinya, bukan dirinya, maka dia dikategorikan orang sehat yang nggak puasa, bukan orang sakit, sehingga dia wajib bayar fidyah dan wajib qadha. Qadha juga, fidyah juga. Kira-kira jelas gak? Paham semua? Alhamdulillah. Baik, ini yang terakhir. Kafarat membatalkan puasa dengan jima, hubungan intim antara suami istri di siang hari bulan Ramadan. 1. Nah, perhatikan ibu. Di sini ada kalimat barang siapa pria wajib puasa dengan tahu dan sengaja membatalkan puasa Ramadan dengan jima, maka terkena kafarah. Kafarahnya itu puasa 60 hari berturut-turut. Kalau dia udah puasa 55 hari, besoknya dia nggak puasa, sengaja ulangin lagi dari awal. Kecuali kalau besoknya dia sakit, nggak apa-apa. Kira-kira jelas gak? Nah ini siapa yang kena kafarah? 1, pelakunya pria, wanita nggak kena. Yang kena pria, wanita nggak kena. Jelas Bu ya, jangan mentang-mentang nggak kena goda laki. Kesian lakinya Bu, 2 bulan. Yang kedua, kondisi si pria tadi wajib puasa, bukan yang lagi nggak wajib. Kalau si pria tadi sakit, dia nggak wajib puasa, tapi dia paksain puasa. Kemudian dia melakukan hubungan intim Bu, dia nggak kena kafarah. Karena puasanya bukan puasa sedang dalam posisi wajib. Nah seperti orang musafir nggak wajib. Nah kira-kira jelas gak? 3, tahu hukum. Nah kalau dia nggak pernah ngaji, dia nggak tahu tuh hukumnya seperti itu, nggak, belum kena kafarah. Jadi kalau dia nggak tahu, ya kasih tahu. Kalau udah tahu, kena kafarahnya. Jelas? Yang keempat, sengaja. Nah kalau nggak sengaja, istrinya lupa, suaminya lupa. Kali awal Ramadan Bu, sama-sama lupa, nggak ada ngingetin. Udah selesai baru inget, oh iya ini Ramadan kan. Nah saya tanya, sengaja gak tuh? Nggak sengaja. Yang nggak sengaja nggak kena kafar. Yang sengaja kena. 5, pembatalan puasanya dengan jima. Jadi memang dia lagi puasa, kemudian dilakukan hubungan intim, jadi puasanya batal karena hubungan intim, itu yang terkena kafarah. Tapi kalau dia dari tadi dia sudah buka puasa, dia udah makan, dia udah minum, dia sengaja nggak puasa, tahu-tahu dia melakukan hubungan intim, nggak kena kafarah. Kenapa? Karena dia tidak membatalkan puasa dengan jima, tapi dia membatalkan puasa dengan makan dan minum. Tapi membatalkan puasa dengan hubungan intim, itu yang kena kafarah. Yang keenam, puasanya di bulan Ramadan. Jadi kalau dia lakukan itu lagi qadha di bulan lain, qadha Ramadan, dia lakukan hubungan intim, nggak kena kafarah. Kafarah ini berlaku di bulan
Ramadan. Kira-kira jelas, Bu? Nah, itulah pelajaran kita untuk hari ini, mudah-mudahan manfaat. Yang terakhir, kalau ada yang punya utang puasa Ramadan yang lalu, dia belum masih ada utang puasa, tolong segera bayarkan puasanya. Ada yang bilang ini udah masuk nisfu Sya'ban, masih boleh gak untuk bayar qadha? Boleh, sampai sebelum masuk Ramadan. Ibu kalau punya utang puasa, buru-buru beresin sebelum masuk Ramadan. Kalau telanjur masuk Ramadan belum bayar juga, maka di bulan berikutnya nanti ibu terkena qadha dan terkena fidyah. Kalau tahun kemarin nggak puasa karena haid umpamanya, sampai ketemu Ramadan belum bayar, maka di bulan berikutnya nanti dia bayar qadha juga, fidyah juga. Terus ketemu Ramadannya berikut lagi nggak bayar lagi sampai 2 Ramadan, maka qadhanya tetap 1, fidyahnya jadi 2. 3 tahun dia nggak bayar-bayar, fidyahnya kali 3. 10 tahun dia malas bayar, fidyahnya kali 10. Jelas gak, Bu? Bu, jelas, Bu? Jadi yang dikali lipat apanya? Qadhanya tetap gak? Tetap. Jelas, Bu, ya?